Selamat malam saudara semua, shalom. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Terima kasih kalau saudara hadir bersama dengan kami. Kami juga menyapa saudara yang ada di rumah. Saat ini dimanapun Anda berada, Tuhan itu hadir di setiap hidup kita, amin. Haleluya. Saya akan membacakan beberapa pengumuman sepekan ya saudara ya. Kami mengundang untuk beribadah raya di hari Minggu ya. Kita akan mengadakan ibadah raya hari Minggu, ibadah awal minggu ya. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala. Dan ibadah disertai dengan perjamuan kasih, perjamuan kudus saudara ya. Puji Tuhan saudara, kami mengharapkan semuanya boleh hadir bersama-sama untuk menikmati ibadah perjamuan kudus saudara ya. Puji Tuhan. Dan ibadah hari Kamis, doa lawatan, hari Kamis depan kita akan dilayani oleh Ibu Heti. Dan saya percaya biarlah kita boleh berada dalam hadirat Tuhan di setiap ibadah kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa hari-hari yang kami jalani bersama dengan Engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hingga Tuhan di awal bulan ini Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Itu sebabnya Tuhan malam hari ini kami boleh ada bersama-sama. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat perbuatan ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Hati dan pikiran kami biarlah kami boleh tertuju hanya menyembah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, aku percaya Tuhan bahwa Roh-Mu bekerja menjamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang padamu, kami datang padamu, kami persembahkan hidup kami persembahkan hanya pujian kami, hanya sembah kami di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi dan di surga. Haleluya. Kami datang menyembah. Haleluya. Kuduskan kami. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, Roh-Mu, amin. Kerja saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku akan
besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan. Di dalamku ya. Di dalamku Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, lebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Tidak ada Allah yang layak disembah selain Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Engkau tetap yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama. Sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan imanmu, katakan Yesus terlebih besar. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Amin. Di dalamku kami rasakan Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Lebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Yesus. Amin. Di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar.
dimanapun Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu ada bersama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan malam hari ini, kalau kami boleh duduk di tempat ini, kami boleh menyaksikan Tuhan di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati persembahan kami. Dan Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa, kami memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Persembahan siap dijalankan, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa kalau saudara duduk di tempat ini, itu bukan karena saudara, tetapi Tuhan yang sudah memilih saudara. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita ada berada di dekat Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Dan malam hari ini kita siapkan hati kita untuk ditabur oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini pujian syukur kami Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat setiap hati kami yang rindu. Kami persembahkan semuanya untuk Tuhan. Karena berkat yang kami terima itu semua dari Tuhan. Haleluya. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Sekali lagi pujikan dengan penuh iman-Mu, rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar
bukan rutinitas yang Engkau bawa di hadapan Tuhan, tapi seluruh hidupmu. Apa yang Engkau miliki, apa yang Tuhan beri, persembahkan untuk Tuhan. Bahkan hati yang paling dalam, semuanya untuk Tuhan. Amin. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan, bukan kekuatan saudara dan saya malam hari ini. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku tahu Engkau melihat setiap tangan terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang Kau ciptakan Tuhan, dengan penuh kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu, Yesus. Ku tahu hidupku, setiap kami berharga di hadapan Tuhan. Di mata-Mu, siapapun kami, semua berharga di hadapan Tuhan. Umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ku tahu. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Adalah dalam kemuliaan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa segala sesuatunya Kau sudah berikan yang terbaik bagi kami. Sudah saatnya kami memberikan juga yang terbaik bagimu. Biarlah tubuh, jiwa, roh kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, bukan cuma sekedar slogan, bukan cuma sekedar kata-kata, tapi biarlah kami benar-benar berkomitmen bahwa kami memberikan hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan urapi setiap kami Tuhan. Dalam setiap kelemahan, dalam kekurangan, kami percaya Roh Kudus yang menyempurnakan semua. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Maju po. Tak hitung 5. 1, 2, 3, 4. Ya baleni 1, 2, 3, 4, 5. Shalom. Terima kasih. Sebenarnya saya capek sudah, jujur. Saya baru nyampe ini. Saya masih ikuti, besok pagi saya harus berangkat lagi. Saya ada seminar pembekalan mengenai apa ya? Intinya tentang pengelolaan keuangan dalam rumah tangga untuk kehidupan kita ke depan, di mana sebetulnya Tuhan sudah mempersiapkan kita semua, tapi seringnya kita meremehkan hal itu semua, dianggap alah ya wis lah. Saya lagi belajar itu financial planner, ya. Oke, apa? Ini temanya bulan ini kan mengenai karunia-karunia, ya. Nanti kan ada jatah Ibu Foni dan sebagainya, ya. Saya enggak bahas, Bu, tenang. Oh, ya toh? Ya, saya enggak bahas. Saya cuma ngasih dasarannya tok ae. Nanti selanjutnya biar semuanya itu, ya. Gini saudara, kita sudah belajar dari bulan sekarang apa? Juli, Juni, Maret, April, Mei. Mei tentang pembaruan budi, ya. Juni tentang pikiran, ya toh? Apa Pak? Bagi-bagi permen dah. Terus habis itu Juli ini tentang karunia, ya. Sebetulnya saya tidak mau jauh-jauh dari Roma 12, karena yang dibahas semua itu mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, semua di Roma 12. Bahkan kemarin Bu Evi nge-WA saya, Pak, kalau mau temanya di luar itu terserah Bapak dah, apa yang Tuhan mau ngomong. Ndaklah, saya belajar untuk tetap mentaati apa yang tema yang diberikan oleh Tuhan kepada Bu Gembala, ya. Roma 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah surat-surat dari Paulus yang kalau saya ngomong detik-detik terakhir, ya. Kenapa sih kok terutama di Roma 12 ayat 1, ya, kenapa sih persembahan yang hidup? Kalau ngomong persembahan yang hidup, namanya sesuatu yang dipersembahkan mesti nelak mati sih, korban, ya toh, korban. Tapi kenapa kok hidup di sini? Ada sesuatu yang kontradiksi gitu ya. Kenapa kok Tuhan itu minta kepada kita untuk mempersembahkan sesuatu yang hidup? Ternyata itu sebetulnya Tuhan itu bukan cuma kepingin
kita itu mempersembahkan sesuatu yang berupa ini loh. Tapi yang di dalam ini semuanya itu yang betul-betul Tuhan itu minta. Nah, hari-hari terakhir ini kita akan semakin, saya ngelihat semakin ke sini ya, semakin banyak orang yang istilahnya, kalau saya ngomong dunia resesi, ekonomi ndak karu-karuan. Tuhan berkatono ini, Tuhan berkatono. Kembali seperti minggu saya kan khotbah toh. Saya cuma ngomong, seakan-akan Tuhan iki koyok kasar ya ngomong ya. Kayak kacungnya dewi gini loh. Lindungono, berkatono. Ayo ini. Tapi tidak ada sesuatu yang dari kitanya yang diberikan kepada Tuhan sepenuhnya gitu loh. Kan tidak adil kayak gini. Padahal kita ini ciptaannya Dia. Kita ditebus oleh Dia. Hidup kita bukan milik kita lagi. Tetapi kenapa kalau hidup kita bukan milik kita lagi, kok kita seakan-akan nyuruh-nyuruh yang nebus kita gitu loh. Ya kan? Ayo kita berubah semuanya. Makanya di Roma 12 ayat selanjutnya seperti kayak kemarin saya katakan di yang kedua dikatakan perubahan pikiran. Itu tuh kunci ternyata. Kunci bagaimana karya Tuhan itu bisa diberikan semuanya kepada kita karena kita sudah siap. Ya. Saya kembali ke ini ya. Kejadian 3 itu ya. Kejadian 3 ayat 1 itu ya. Ayat 1 yang di kata-kata yang terakhir itu kemarin sempat tidak saya bahas tuh, lucunya gini. Ada kata-kata nih. Kepada perempuan itu begini ya. Tentulah, ini ular kan ngomong ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan. Kalimat bukan ini menentukan apa? Jangan kamu makan buahnya, bukan. Artinya apa? Ada dua pilihan. Betul ya? Terserah kita. Tuh, iblis ngomong ya. Tuhan kan ngomong, ini jangan dimakan, bukan. Jawabannya ya atau tidak. Dan itu tergantung kita. Gitu loh. Jadi semuanya Tuhan memberikan free will. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kebebasan kita itu sebetulnya itu ada border-bordernya. Ada batas-batas yang Tuhan berikan, yaitu di firman Tuhan. Boleh lakukan. Apa yang boleh lakukan? Boleh. Membangun enggak? Nah, batas toh. Semua boleh lakukan, boleh. Berguna enggak? Nah, kan ada bordernya. Ada batasnya gitu. Itu semua kembali kepada kita. Kita mau ngambil keputusan kayak apa? Ya. Ini saya dapat sesuatu yang bagus, Saudara. Banyak orang ya, banyak orang percaya ingin hidup benar. Kita kan semua kepingin hidup benar, betul ya? Tetapi tanpa disadari masih menggunakan pola pikir yang lama. Saya ngulang sedikit yang untuk kemarin ya. Menggunakan pola pikir yang lama, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika menghadapi masalah, kita bereaksi tidak sesuai dengan doa kita. Ayo, jujur-jujuran lah. Sering kita melakukan kayak gitu. Ya kan? Seakan-akan kita bereaksi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita mengaku percaya, tetapi keputusan yang diambil masih dikendalikan
oleh apa yang terlihat secara jasmani. Gak gampang sudah. Serius, saya sampai angel mendio Tuhan yo. Gitu loh. Tapi Tuhan tuh baik banget baik. Dia kasih Roh Kudus itu untuk nolong kita, bimbing kita. Tapi bagaimana kita mau bimbing kalau kita tidak pernah baca firman? Lagi balik mana? Gitu loh. Kembali lagi di sini. Ya. Disinilah letak pergumulannya. Bukan karena iman kita tidak ada, melainkan karena cara berpikir kita yang belum dibarui. Saya yakin semua punya iman lah. Gitu. Tapi kalau iman ini berdasarkan firman, betul, tapi cara berpikir kita tidak sesuai dengan firman, iman itu tidak jalan. Ayo, setuju enggak? Yang enggak setuju enggak apa-apa. Pak, enggak Pak, enggak setuju Pak ini, enggak apa-apa. Cuman yang saya tangkap itu begitu. Iman kita ngomong, aku sembuh, misalnya ini saya sakit nih ya, saya ngomong saya sembuh tuh. Saya kondisi lemah gitu ya. Iman saya katakan saya sembuh. Tapi kenyataannya watuk, sesek, ngos-ngosan, opo. Tapi pikiran saya mengatakan saya sembuh. Pikiran dan hati saya, iman saya harus selaras. Tapi bukan terus pikiranku sembuh, aku saenake dhewe yo. Wis mangan gorengan, mangan es, mangan apa enggak. Tetap kita harus punya kebijakan karena kita berpikir secara yang benar yang mana gitu loh. Ya kan? Nah, terus perubahan hidup berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya perubahan hidup dimulai dari perubahan cara berpikir. Tanpa pembaruan itu kita akan terus hidup menurut standar dunia meskipun secara status kita sudah jadi miliknya Tuhan. Iki perlu perenungan, Pak. Ya. Perlu perenungan. Makanya saya katakan, saya sama Ineke saya juga ngomong, ayo baca Alkitab iki ojo sekedar baca gitu loh. Renungno bener-bener. Baik-baik renungkan. Ya ngomong, aku iso baca Alkitab. Wis setahun tek iki wisan. Betul, tapi apakah kita sudah renungkan step by stepnya gitu? Kalau kita tidak pernah merenungkan firman, kita tidak akan pernah ngerti sajane iki mikir iki apa sih gitu loh. Karena banyak kontradiksi dengan mata jasmani kita, dengan apa yang kita alami di dunia ini, dengan prinsip firman. Itu kontradiksinya banyak gitu. Dan kontradiksi ini seakan-akan kita ngomong wis lumrah loh Pak, wis ngene ae gak apa-apa, gak usah angel-angel. Tidak bisa. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan yang sederhana. Saya kasih contoh ya, melihat segala sesuatu dari sudut pandang manusia atau belajar melihat dari perspektifnya Tuhan. Pada waktu Hawa disuruh milih, ya kan? Dia cuma butuh 2 tadi itu. Buahnya bukan, dia tinggal milih. Dia mau taat sama Tuhan, yang Tuhan ngomong, Allah ngomong, jangan kamu makan loh ya. Nanti kamu makan mati. Tapi di satu sisi, dia melihat, buah ini enak ya ketane. Saya waktu kemarin ngomong, wapi loh. Sedap kelihatannya. Dia mau ngikuti mata jasmaninya yang mempengaruhi cara berpikirnya, atau dia mau taat sama Tuhan. Itu sering kita alami. Di perjalanan kehidupan kita sering ngalami itu. Di dunia pekerjaan. Ya toh?
atau di rumah tangga wis. Perlu ndak misalnya iki ono masalah ini. Misalnya saya ini diceritai, Pak ada masalah gini-gini. Oh iya. Nah iki saya ngomong, perlu ndak aku iki ngomong mana mbek bojoku, aku perlu ngomong ndak ambek orang lain, atau saya adukan sama Tuhan. Secara manusia saya butuh inputan, betul ya? Saya butuh masukan, mungkin dari senior atau dari ibu gembala atau apa gini. Tapi di satu sisi, kalau saya utarakan ini, itu akan menjadi sesuatu polemik. Akhirnya gimana? Ya diam sih. Tanya Tuhan. Sampai Tuhan kira-kira ngasih clue. Boleh ngomong? Nggak usah ngomong. Jangan terus gampang, wis tak omong mbek iki wis. Iki senior iki, wis tak ngomong wis. Nggak bisa. Kejadian apapun dalam kehidupan kita, nomor satu, tanya Tuhan. Kesuwen Pak. Ya wis repot nek wis ngomong kesuwen ngono ya. Iya. Oke. Terus kok mati-mati dhewe sih iki. Ais. Apa iki? Ya. Ya, setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan sederhana, melihat segala sesuatu dari sudut manusia atau belajar melihat dari perspektifnya Tuhan. Ketika masalah datang, kita dapat langsung panik atau berhenti sejenak dan bertanya, Tuhan, ono apa iki? Pada waktu saya sakit kayak mana ya, saya cuma ngomong, apa Tuhan? Ada hamba Tuhan yang cerita sama saya, Pak kon diserang Pak. Diserang apa sih? Jujur aja ya, saya kadang-kadang hal-hal kayak gitu itu dunia roh itu bukan saya tidak percaya, saya percaya. Tapi pada waktu itu kan saya memang bergumul ya, saya bergumul terhadap seseorang ya. Bergumul banget, saya bergumul ya wis tentang seseorang ini ya. Bagaimana supaya orang ini dimenangkan untuk Tuhan. Terus seorang hamba Tuhan, tanpa saya ngomong, saya tidak tanya, saya tidak cerita apa-apa. Tiba-tiba hamba Tuhan lain ada di Surabaya, tiba-tiba telepon sama saya. Saya ngomong, sorry saya lagi sakit. Pak, bapak ini diserang. Alah diserang apa? Ya wis doano toh, tutup bungkus dalam darah Yesus. Aku percaya wis darah Yesus melindungi aku. Tuhan bungkus semua darah Yesus membungkus seluruh aspek kehidupan saya, pekerjaan saya, keluarga saya, semuanya dibungkus. Saya percaya tangan perlindungan Tuhan lebih kuat daripada panah-panah si jahat. Selesai. Saya akan ngomong gitu dan otak saya, hati saya, iman saya setuju, sepakat dengan hal itu. Jadi aku cuma ngomong, ya iki lara mergo kesel-keselen. Itu aja. Gitu. Nah, terus kemudian kalau mindset kita ini tidak terbentuk dalam suatu momen, ya, mindset ini tidak terbentuk dalam suatu momen, melainkan melalui proses dan latihan setiap hari. Ya, ketika disakiti, kita belajar ngampuni. Pada saat kita takut, kita milih percaya sama Tuhan. Kan tadi ada dua toh. Mau percaya atau tidak? Bukan. Gitu. Ya, kan pilihannya di kita. Ya. Setiap respon seperti ini sedang membentuk cara berpikir yang baru dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit hati kita juga dibentuk menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan dan tidak lagi mudah dikuasai oleh emosi maupun keinginan diri sendiri. Keren ya. Latihan itu tiap hari, tiap saat.
Nah, bagaimana kita bisa latihan? Ya, latihane ya itu tadi kita bisa disakiti, kita belajar mengampuni. Kenapa kok kita harus mengampuni? Karena kita berpegangan atau berjalan sesuai dengan firman. Berarti ini harus selalu ada. Nah, dengan perubahan pikiran ini, pikiran yang sudah dikendalikan tadi di Roma 12 ayat 3, ya, kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Lalu Allah siap memberi kepada kita karunia-Nya. Amin enggak? Setuju ya? Saya tadi diem di situ terus aku ngomong, Tuhan ilustrasi ini apa ya Tuhan? Terus tiba-tiba saya ingat gini, Stanley, ya Stanley kan? Stanley sekarang mau kuliah ya? Oke, sudah punya SIM. Tapi bisa toh, bisa setir mobil toh. Oke. Misalnya di rumahnya Stanley ada sepeda motor, ada mobil, ada pesawat terbang. Keren loh. Sugih yo, gak apa-apa. Kira-kira suruh naik sepeda udah bisa? Bisa, dia senengnya sepeda. Sepeda motor? Bisa. Mobil? Ya bisa, cuma enggak punya SIM. Nah, kira-kira nek punya kamu ada pesawat terbang di situ, kamu kira-kira kepingin nyetir enggak? Sing keras. Kepingin toh? Apa yang dilakukan oleh dia? Belajar. Les. Walaupun SIM beda. Mbok SIM pesawat iku SIM apa ya? Agak ngerti ya. Nek SIM D aku ngerti. SIM D apa? D. Apa? D ada SIM D. Bukan, becak. SIM D itu becak. Iya. Iya, serius sih. D itu becak. SIM pesawat saya ngerti. Jadi gini loh. Tapi fasilitasnya ini kan ada. Betul enggak? Sama Tuhan. Kita ini diberi fasilitas sama Tuhan, karunia. Dan karunia ini diberikan cuma-cuma. Amin. Sedia. Kamu mau minta karunia apa sih? Ayo. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia apa lagi? Apa? Wis, bernubuat. Ojo lu buat-buat ya. Bernubuat. Apa lagi? Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Keren-keren ya. Itu karunia. Semuanya ada Tuhan beri. Kayak tadi loh. Pesawatnya ono. Tapi wis wayahe nyetir enggak? Punya SIM enggak? Enggak pernah memerok. Aku sudah bisa nyetir pesawat. Tekan di delok game. Mau tar. Itu. Pokok delok game jejak gini dipakai kena PPS. Enggak gitu toh ya. Betul kan? Karunia ini ada. Tuhan siapkan semuanya untuk apa? Memperlengkapi kita. Karena hati kita sudah bagus, tubuh kita sudah dipersembahkan, cara berpikir kita memiliki pikiran kerajaan Allah, maka karunia ini siap untuk diberikan. Amin. Kalau pikiran kita ngeleang kemana-mana, kira-kira karunia ini dikasih apa enggak? Bisa jadi dikasih, tapi akhirnya ngawur. Stanley, anak pesawat, enggak apa-apa. Hendri ngomong, steer, enggak apa-apa, steer. Mari kono nabrak. Betul ya? Masuk akal ya, Tuhan ini baik ya. Aku tadi kayak ilustrasi, Tuhan aku ilustrasi itu apa Tuhan? Mbok iso ndelok Stanley. Misalnya, apa ya?
Jadi Tuhan ini siap memberikan kita semua karunia. Sampai saya ngomong, saya kan pernah saudara, saya kan ada satu PD di Surabaya yang selalu saya ikuti. Wah, saya wis di PD kono iku jujur muinder-der. Saya sampai ngomong, aku di PD-mu iki muinder. Kenapa? Aku rasane dipanggil pendeta Yusak, pendeta A, pendeta B, pendeta C, kabeh kadang-kadang sampai 7-8 orang. Aku sama ini, aku pendeta apa Tuhan? Rasanya pendeta paling goblok aku. Serius saya ngomong. Lebih ya, 1 menit. Haleluya. Saya melihat api besar dalam ruangan ini. Wih, matang kan. Roh Kudus bekerja luar biasa. Memang hadirat Tuhan luar biasa. Aku ndelok api apa Tuhan? Tak permeremno tidak ketok api lho. Ngono lho. Ya. Saudara, kamu Tuhan akan memberkati nubuat. Aku nubuat apa ya? 8-9 pendeta hamba Tuhan di situ semua punya karunia yang top-top, serius. Nek doa tahu berapa jam? 9 jam doa. Sejak tolak-tolak, ndak kerja. Doanya mending doa lungguh. Tersungkur losor. Jadi beliau ada di Korea. Berapa bulan yang lalu dipanggil di Afrika. Aku mau duit tekon di kon bayarin. Daru. Pokok Tuhan ngomong ke Afrika. Ya kan ngongkon ya kayak ana duit. Kayak itu. Ke Korea. Larang iki tiketnya. Dia ngomong 6 juta sekali berangkat. Kemarin waktu mahal-mahal. Ya enggak tahu Tuhan. Beli malam hari ini. Lu duit di. Lihat rekeningmu. Mana duit itu? Keren. Ayo ngono enak. Delok, dah. Tapi kenapa kok bisa kayak gitu? Saya percaya itu Tuhan yang melakukan. Kenapa Tuhan bisa melakukan? Kapasitasnya pas. Nanggap. Kalau kita tidak bisa memperbesar kapasitas rohani kita, ya Tuhan akan kayak karunia yang ya misalnya sesuatu yang luar biasa gitu. Walaupun karunia itu tetap, kita pernah belajar sama Pak siapa itu? Karunia lawan karakter, ya kan? Tapi kenapa saya ngomong karunia ini kalau memang betul dari Tuhan, kalau benar-benar seperti di Roma 12 ayat 1 dan seterusnya itu benar tergenapi, tidak akan terjadi karakter yang jelek. Kenapa? Pikirannya dirubah. Hatinya dirubah. Tubuhnya menjadi persembahan yang hidup. Pikirannya bukan pikiran yang sesat, yang sombong. Wes, ayo tumbang, bilang, ayo lepas. Terus enggak, dia tak tuding tok geblak, enggak gitu. Karena apa? Pikirannya sudah pikiran Kristus. Jadi tidak ada rasa sombong. Tidak ada kebanggaan untuk dirinya sendiri. Tapi kebanggaannya adalah bahwa Tuhan dipermuliakan. Ya. Nah, terus kita coba ya. Karunia Allah itu akan dilimpahkan kepada semua. Kita coba ya, Roma 12 ayat 7. Kita belajar di Roma 12, karunia-karunia banyak. Bu Foni, ada 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, gak tahu dodik. Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk melayani, nah ini kan apa? Karunia-karunia tadi kan aku ngomong spektakuler loh, membangkitkan orang mati, gitu, penyembuhan,
nubuat, ngusir setan, bisa ndelok-ndelok ngono, ya toh. Ya ndelok-ndelok kaya apa ya toh. Terus habis itu gini, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Yang baik melayani. Pak Ketua gitu, ciamik teman-teman melayani. Kita sudah terbukti beberapa kali retreat bagian seksi kebersihan ini paling top ya Pak Ketua. Kabeh turu dia nyapu gitu. Ya, kok gitu ya. Berbahagialah Ibu ya Bu. Makasih, berbahagialah. Rumahku udah ngebu. Ya. Jika karunia untuk ngajar, ya baiklah kita ngajar. Saya merasa saya dikasih karunia untuk ngajar. Ya saya akan belajar ngajar. Tapi saya ngajari, ya udah ngawur gitu loh. Saya harus periksa, lihati, tak renungan lagi. Klop enggak Tuhan ya. Terus pada waktu saya bicara, saya membayangkan semuanya, saya ngomong, Tuhan, nanti aku ngomongnya apa? Ngomong ini, gini, terus apa? Makanya kemarin saya ngomong sama Pak Mei, minta tolong dong videonya yang kemarin hari Minggu kan direkam, saya mau lihat lagi. Mati lampu Pak, ndak iso kena iku. Oh ya wis, aku ngomong, Tuhan, saya bukan mau apa, saya mau periksa lagi. Ada yang salah ndak atau ada yang kurang ndak? Gitu loh. Supaya saya belajar terus. Nah di sini karya untuk mengajar baiklah kita mengajar. 8. Apa? Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nasihati sing genah. Ojo nasihati, Pak, ya apa iki rumah tanggaku ngene. Wis cerai mari wis kesuwen. Ganti maneh lah wis. Pake kok. Ya aja ngono lho. Iya toh. Pak buyar kabeh. Karunia yang mau nasihati, masa sekarang ayo, kangel ta ini karunia ini. Enggak kan? Kalau kita banyak baca firman, maka kita akan menasihati orang dengan baik. Bukan berdasarkan logika atau berdasarkan kebiasaannya orang lain. Tapi berdasarkan apa? Firman. Terus siapa yang belum Pak? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya, itu dulu. Berarti karunia apa? Membagi, memberi, membagi tok isone. Beri. Beri itu karunia. Gampang enggak? Enggak ada yang jawab, enggak ada yang wani jawab. Kalau kita bisa memberi, percayalah bahwa itu bukan kebanggaanmu. Bukan karena kamu ada. Kan ada orang memberi yang tidak ada, loh, kayak janda itu kan di bait Allah. Karena apa? Karunia. Kamu bisa memberi, kita bisa memberi, itu karunia. Wis iki gak usah sing membangkitkan orang mati. Lakonono sing iki lho, sing gampang-gampang iki sik. Ya nglayani, ya nasihati, memberi. Bufoni guyu tok rek. Engko sing angel-angel biar dia. Gitu. Saya doa puasa nih, beban loh. Terus hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya juga dengan rajin. Kita paling tidak kita jadi pemimpin di rumah tangga. Ya rajin loh di rumah tangga. Ya, contoh lagi Pak Ketua, rajin ya Bu ya di rumah. Rajin ya, rajin ke laundry. Saya sering kan, Pak mana laundry Pak? Bagus laundry. Terus 9. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Duh, kangel loh ini.
Angel, sing 1 Korintus 12 14 iku angel-angel. Iki gampang. Aku njupuk gampang itu. Terus ya, memberi, melayani, memberi, bagi-bagi, ya kan? Bagikan sesuatu. Terus kemudian ada lagi. Berapa mestinya? 11. Oh, ini 11. Wis, 11. Roma 12 ayat 11. Sungguh aku telah apa sih? Roma 12 ayat 11. Salah ya? Jadi semua yang kita lakukan ini kita harus koreksi lagi. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Makanya dikatakan hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Semua kembali untuk melayani Tuhan. Melayani untuk rekan-rekan kita, sesama kita, rekan sejawat kita dan orang lain dengan hati yang baik. Karena pikiran kita sudah pikiran yang baik. Amin. Tak singgung sedikit Bu, 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Dikatakan gini. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Karunia itu diberikan kepada, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Itu kayak tadi itu. Balik untuk kepentingan kita bersama. Kita bisa memberi, kita melayani, kita menasehati. Semua untuk kepentingan bersama. Didasarkan tadi kalau kita baca selanjutnya Roma 12 ayat 9, 10, 11 dan seterusnya itu dengan apa dasarnya? Kasih. Ndak ono enggak ya tok iki? Ndak. Wah iki dibuat-buat ini? Ndak. Tulus. Dan kita juga tidak boleh ngejudge. Alah, kayak pamer tok, ndak bisa. Karena apa? Kalau orang sudah ngomong kayak gitu, pikiranmu rusak. Ya. Jadi kita melihat, rekan kita melakukan hal yang baik. Puji Tuhan, ini memberkati kita semua. Gitu loh, ya. Oke. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Siapa yang mengerjakan semua itu? Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh apa? Roh yang satu dan yang sama. Ya Pak, Roh Kudus kan? Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Berarti saya gak boleh iri. Ambil koncoku sing tadi, oh Tuhan, saya melihat api yang luar biasa ada di sekeliling ini. Aku gak iri. Lah karena dia dikasih karunia khusus sama Tuhan. Saya juga gak boleh iri ngelihat hamba Tuhan yang misalnya punya karunia nubuat dan nubuatnya pas terjadi. Amin kan? Nah, tidak terjadi bukan terus, gak tepat, ya emangnya dukun. Gak bisa, tidak boleh gitu juga. Gak boleh kita juga menghakimi. Ya kan? Jadi Tuhan itu memberikan karunia itu khusus kepada masing-masing. Saya tidak boleh iri sama Pak Aryadi. Lah suaranya enak ya. Bencek no, aku kok gak iso ngono ya. Lu kan karepe dhewe aku lah. Ya karunia dia dikasih karunia sama Tuhan dengan suara talenta yang bagus untuk melayani Tuhan, untuk sesama. Betul kan? Gak patut aku iri dong. Karena Tuhan memberikan khusus. Ya kan? Terus next, dikerjakan oleh roh yang sama, diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Allah. Terakhir, Roma 13
Oh, Roma enggak usah. Roma 3 selanjutnya saudara baca sendiri ya. Dari Roma 12 tadi 13, 14, 15, 16. Semuanya itu ya ada taat kepada pemerintah, kita punya kasih, kita tidak menghakimi, berarti kita sudah dewasa, kita menopang yang lemah, ya tadi kan, memberi tanpa merasa harus lebih tinggi, ya. Penutupnya adalah Roma 16 ayat 25. Roma 16. Tutup nih saya. Pas waktu ini. Roma 16 ayat 25 yang saudara, saya kadang-kadang ya baca Alkitab, kita ada Alkitab kan ada garis 2 gitu ya. Garis 2 nanti baru itu nyambung di bawah lagi ya. Itu seakan-akan kalau kita ngomong tuh kayak dalam kurung gitu deh. Ya, garis 2 ini tak hilang loh. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi, apa kok diputus Pak? Mau dibaca tak? Dibaca Pak Mi. Kok pikirnya kok pedot? Ya, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, di sini ini keterangan. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. Nah ini loh garis 2 toh. Itu istilahnya dalam kurung. Langsung ke 27 bagi Dia. Jadi karunia yang kita terima diberikan oleh Tuhan secara khusus pada kita karena kita sudah siap. Tubuh jiwa roh kita menjadi persembahan yang hidup yang kudus berkenan, pikiran kita diserahkan pada ada pembaruan budi, makanya karunia khusus itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk segala kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Yesus Kristus. Amin. Yuk, musik. Bagi Dia segala pujian. Nah, Pak Ariadi, hormat serta syukur sampai selamanya. Ya, Pak Freddy. Sehat Fred? Puji Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta selama-lamanya. Saudara ingat ya tadi saya katakan ya, kita diperhadapkan dalam dua pilihan. Saya ingatkan bahwa kita tetap harus milih kebenaran yang sesuai dengan firman, bukan kebenaran yang dibangun oleh kebiasaan, bukan dengan kebenaran yang dibangun karena oh wong iku ngene kok berarti yang dilakukan orang itu benar ya wis. Tidak. Tapi kita kembali semua kepada firman. Patokan kita ini firman.
Mau orang mau ngomong apa babakno gak ngurus, sing penting firman. Karena seperti tadi saya katakan, Hawa diperhadapkan, kamu mau taat dengan firman atau melihat kebenaran yang dibangun oleh lingkungan atau manusia atau hasutan atau apapun yang masuk di telinga jasmani kita. Makanya kita minta, Tuhan berikan kepekaan di telinga rohani kita, kepekaan untuk mata rohani kita dibukakan, dicelikkan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana suara Allah, mana yang bukan suara Allah. Ya, oke. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat kami semakin dewasa rohani kami. Kami yang dipercayakan karunia-karunia, biarlah karunia ini kami terima dengan penuh syukur, dengan penuh iman Tuhan. Bahwa kami diciptakan, kami dipilih, kami ditetapkan untuk melayani-Mu. Kami ditetapkan untuk memberikan nasihat. Kami diberikan karunia untuk kami boleh senantiasa memberikan kami kekuatan kepada kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kehendak firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi taat dan melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini buat Bapak Yusak. Tuhan, biarlah setiap di dalam kehidupannya, aspek kehidupannya, dalam usaha pekerjaan, bisnisnya, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya blessing itu, berkat itu mengalir melimpah, limpah hikmat marifat dalam pengajaran, sehingga hamba-Mu diberikan senantiasa Roh Kudus yang terus menuntun, memimpin hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh terus menjadi pengajar yang baik dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah secara online Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, Tuhan kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu, Tuhan menolong, Tuhan senantiasa apapun yang dialami oleh keadaan jemaat-Mu Tuhan, bahkan setiap keadaan yang sakit, bahkan mereka yang membutuhkan terobosan-terobosan di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, bahkan apa yang dibutuhkan Tuhan,
Engkau Allah yang sudah menyediakannya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami sungguh-sungguh tidak mau jauh daripadamu hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus bergantung, bersandar kepada Allah kami. Tuhan, terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa malam ini Tuhan. Tuhan, kiranya kalau kami sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, hari-hari ini kami banyak melihat keadaan yang tidak semakin menentu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo, bahkan juga Wakil Presiden, Tuhan, juga semua menteri Kabinet Merah Putih, juga semua anggota Dewan, DPR, DPRD. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bupati, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang berkuasa atas negeri kami. Engkau yang menetapkan negeri ini Tuhan. Engkau yang berdiri Tuhan, menolong bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala ketidakadilan kami berdoa diruntuhkan. Kami digantikan dengan segala keadilan Allah. Dan kami berdoa hukum ini boleh ditegakkan. TNI, Polri, bahkan juga kejaksaan Tuhan, biarlah semuanya boleh memerintahkan, membuat keputusan-keputusan hukum-hukum yang takut akan Allah Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, segala bentuk-bentuk intimidasi, segala bentuk-bentuk, segala tekanan-tekanan, bahkan dari asing Tuhan. Kami berdoa Tuhan, politik yang kotor kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Tuhan menolong Tuhan. Untuk kota kami Sidoarjo Tuhan, biarlah shalom itu terjadi atas Sidoarjo Tuhan. Gereja-gereja yang ada di kota Sidoarjo boleh terus bertumbuh, berkembang, berbuah Tuhan. Dan banyak orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Tuhan, mereka boleh senantiasa menjalani hari-hari ini Tuhan, menjalani kehidupan dengan penuh berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Kiranya pertolongan-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan melimpah atas kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan, seluruh penatua, diaken melakukan tugasnya dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa setiap pembicara-pembicara yang telah dipersiapkan selama bulan Juli. Kiranya Tuhan menolong, memberi hikmat, memberikan kuasa, memberikan urapan Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang bertugas, kami berdoa hikmat, marifat, kekudusan boleh ada setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di mimbar ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berkaryalah, berkuasalah atas gereja kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hidup kami ini selama kami masih ada, selama sisa hidup kami yang ada di dunia ini Tuhan, kami boleh tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Kurabatakaраbalarabash, kirabalarabaya rabasyatakalaраbalarabalara, kialarabalarabaya rabalarabaya rabasyatakalaраbalarabalara, kirabatakalaраbalарabaya rabalarabalarabasyatakalalara. Segala pecah belah atas anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kesatuan itu ada Tuhan. Kesatuan itu boleh terbangun dengan indahnya Tuhan. Kirabasyatakarabalaраbalara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 
balara balara. Kira balara 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 bayara balara basat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah baik ibadah minggu, ibadah KPK setiap Selasa, ibadah Kamis, doa lawatan,
ibadah youth Tuhan, ibadah gereja anak Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan, lawatan-Mu dinyatakan Tuhan. Segala tawar hati, segala kebekuan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami mengakhiri dan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memohonkan anugerah-Mu Tuhan, kami memohonkan berkat-Mu Tuhan, kami memohon karunia-Mu Tuhan. Biarlah kiranya terimalah anugerah, terimalah berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cintanya daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati buat kami, bangkit buat kami, dan menyelamatkan kami. Dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai setiap hari, setiap saat, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya, kita sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati semuanya.